Dari yang nomor 2 aja. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami kembali menyapa Anda dalam program live interaktif kesayangan kita, Menjaga Iman, masih bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir daring bersama kita ya dari studio beliau di Maros. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana teman-teman di Jember? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah semuanya sehat Ustaz. Gimana tim di sana Ustaz? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Hujan nggak di Jember? Ini Desember ini musim hujan kayaknya Ustaz di Jember ini. Ya, Hujan terus sampai ini. banjir. Sampai banjir. Iya, beberapa tempat banjir. Gimana di Sama. Maros Ustaz? Banjir? Ini lebih parah lagi di Sulsel ini hampir separuh banjir. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiikum Ustaz, jazakumullah khairan sudah hadir bersama kami walaupun secara daring Ustaz ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Insyaallah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustaz ya. Barakallahu fiikum. Allahumma yassir. Ya, amin. Ya, demikianlah para pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya selalu kita doakan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para guru-guru kita, memberikan keberkahan, ilmu, umur, agar tentunya senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan para pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung nantinya bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 0821 tentunya dengan tema kita menjaga iman. Dan kita sebelum memasuki tanya jawab, kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang hari ini Allah memberikan kita taufik untuk kembali bermajelis ilmu ya secara online, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu menjaga kita semua, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa membolak-balikkan hati untuk menetapkan hati kita di atas keimanan dan di atas agamanya. Perlu kita ketahui bahwasanya ya di hari-hari ini atau menjelang hari-hari ini ya tentunya sebagian kaum muslimin ya biasanya ikut-ikutan ya merayakan atau mengucapkan selamat hari raya kepada ya kaum non muslim yang merayakan peringat atau hari raya mereka. Itu tentunya perbuatan yang terlarang dan disepakati oleh para ulama kita, karena mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan ya ini lebih parah daripada mengucapkan selamat atas perbuatan zina, selamat atas perbuatan minum khamar, selamat ya karena meninggalkan salat dan lain sebagainya, karena ini perkara yang sangat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengambil anak, ini adalah ucapan yang sangat dibenci dan sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sangat tidak pantas jika ada seorang yang
seorang muslim ya membaca setiap hari firman Allah Azza wa Jalla, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Tuhan yang esa, tempat bergantung, tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya dia mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Ini sungguh ucapan yang sangat bertentangan dengan akidah kita. Maka tidak boleh kita ikut merayakan, mengucapkan selamat, dan juga ya apalagi juga sampai ikut merayakan pergantian tahun baru. Tidak ada ibadah apa-apa, tidak ada keistimewaan apa-apa ya di pergantian malam tahun baru. Apalagi ini juga bukan tahun baru Islam, dan seandainya itu tahun baru Islam pun juga tidak ada amalan apa-apa yang disyariatkan untuk kita kerjakan. Ya. Setiap hari kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak ada ibadah apa-apa yang harus kita khususkan, dan tidak ada perbedaan dengan malam-malam yang lainnya. Maka ya diingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, terus berusaha mempelajari agama ini dengan baik dan mengamalkannya semampu mungkin. Barakallahu fikum. Silahkan jika ada yang ingin dibacakan pertanyaan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas nasihat pembukanya. Demikianlah para pemirsa nasihat pembuka dari Ustadz. Setidaknya ada di akhir tahun ini ada 2 hal yang harus kita hindari ya. Ada pengucapan selamat atas hari raya non-muslim, kemudian juga merayakan hari tahun baru Ustadz ya. Iya. Iya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik, dan juga kepada kaum muslimin semuanya untuk tentunya menghindari 2 hal ini. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon Ustadz yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Saleh. Ya, baik Ustaz. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan masuk surga, akan dijanjikan surga. Jadi iman dan amal soleh. Nah, ini kayaknya penting sekali Ustadz ini. Iman yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya bagaimana Ustadz? Bentuknya supaya kita bisa masuk surga. Nah, kemudian gimana caranya kita dapat meningkatkan iman kita, dan caranya agar kita istiqomah dalam keimanan kita sehingga kita bisa meninggal wafat dalam iman dan husnul khotimah. Nah, itu Ustadz, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Saleh ini pertanyaannya butuh satu muhadharah, satu kajian ya. Tapi nggak apa-apa, kita ringkas ya. Tentunya memang tema kita adalah menjaga iman, dan kita harus mengetahui bahwasanya iman itu ya adalah i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Jadi iman itu tidak cukup di lisan saja, karena banyak mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada takdir, tapi ya kenyataannya jauh daripada apa yang dia ucapkan. Apalagi jika memang hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Karena ini adalah kemunafikan, ya. Jadi orang yang mengucapkan dia beriman dengan lisannya tapi hatinya tidak, maka ini adalah nifak besar. Tapi kalau ya hatinya dia sesuai dengan apa yang diucapkan dengan lisan, tapi memang ya terkadang seorang melakukan dosa karena godaan syaitan, ya karena hawa nafsu, maka ya tidak ada satupun yang selamat dari hal ini, ya.
Jadi iman itu adalah keyakinan dalam hati bahwasanya kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, takdir baik dan takdir buruk, dan semakin dalam pemahaman kita tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, maka inilah yang akan menjadikan iman kita semakin kuat, ya, semakin kokoh, semakin mantap. Karena kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, ya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka fikih Asmaul Husna ini penting untuk kita selalu kaji, ya, mendengarkan kajian-kajian tentang pemahaman nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tentunya tidak cukup iman itu keyakinan di hati diucapkan dengan lisan, ya, tapi tidak dibuktikan dengan anggota badan, ya. Makanya amal jawarih, yaitu sholat, zakat, puasa, haji yang merupakan rukun Islam, ya, ini adalah bukti keimanan, ya, seseorang. Maka seorang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia dan mengimani semua rukun-rukun iman yang lain, dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia harus melaksanakan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, ya, haji jika mampu, mengeluarkan zakatnya jika sampai nisabnya. Dan satu lagi definisi iman yang harus kita yakini, yaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman ini naik turun memang, ya. Bagaimana menjaga iman? Terus kita perkuat ketaatan kita, perkuat ilmu kita, ya. Perkuat keyakinan kita dengan terus mempelajari, ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang malaikat, ya, nama-nama mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Ketika kita tahu bahwasanya tidak ada ucapan yang dikeluarkan kecuali ada Raqib dan Atid yang mencatat. Ketika kita meninggal ada Munkar Nakir yang akan bertanya. Selama kita hidup ada malaikat yang selalu menjaga kita. Dan malaikat punya tugas yang bermacam-macam, sehingga, ya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang juga mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita beriman terhadap hari akhir, tentang tanda-tanda kiamat, semakin kuat iman kita ketika kita melihat dengan mata kepala kita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW 1445 tahun yang lalu. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dan terus bertambah tanda-tanda kiamat. Kita persiapkan bahwasanya di alam kubur kita akan ditanya, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, belum dikhitan, kita akan dihisab, dibagikan catatan amal kita, ya, dan dituliskan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Dan yang akan menjadi saksi adalah tangan kita sendiri, kaki kita, kulit kita. Kita akan melewati sirat, ya. Semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Semakin dalam pengetahuan kita tentang, ya, rincian-rincian rukun iman, maka insya Allah akan semakin membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, semakin takut untuk bermaksiat, dan semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya terus, ya, Pak Soleh Haji untuk dan pemirsa semuanya untuk bersemangat mendengarkan, ya, kajian-kajian akidah, ya, terutama tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, ya, agar terus, ya, mempertebal iman kita. Juga menjaga perkara-perkara yang wajib, salat 5 waktu, ya, tepat berwaktunya, berjamaah bagi laki-laki, ya, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan berusaha untuk terus menambah dengan amalan-amalan sunnah. Ini semua yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari neraka. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Demikianlah kepada Pak Saleh Haji di Bengkulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga, dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Bu Yanti di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Di Sumbar nih, Pak. Oh, Sumatera Barat ya? Iya, Afan. Iya, Afan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu.
Mau bertanya Ustadz, bagaimana cara taubat dari dosa lisan, baik itu disadari maupun yang tidak disadari, yang mana ucapan tersebut sudah tercatat di bukunya malaikat. Apakah bisa dihapus catatan-catatan dosa yang telah dicatat oleh malaikat tersebut dengan amal soleh Ustadz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang penting juga dan tentu sangat terkait dengan menjaga iman, ya, karena lisan ini adalah anggota badan yang tidak bertulang dan sangat mudah sekali untuk bergerak, sehingga Nabi SAW ya berpesan sejak dahulu, amsik alaika lisanak, ya. Beliau pegang lidahnya dan mengatakan tahan ini, ya. Dan juga dalam hadis yang lain beliau mengatakan, beliau SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan tidak ada anggota badan yang lebih penting untuk selalu dijaga, ditahan, dipenjara melebihi lisan ini, ya. Karena sangat mudah sekali untuk mengeluarkan statement, dan kalau sudah keluar maka sangat ya berbahaya, apalagi sudah tersebar kemana-mana, ya, terekam. Maka tentunya ya kalau pertanyaannya bagaimana dosa lisan bertobat darinya, sama dengan semua dosa yang lain, yaitu pertama segera meninggalkan kalau itu adalah berkaitan dengan ghibah, berkaitan dengan namimah, mengejek orang lain, ya pertama segera meninggalkan. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi lagi, ya semampu mungkin. Bukan syaratnya taubat itu tidak mengulangi lagi, itu tidak benar. Tapi berazam, karena seorang yang mengulangi lagi maka dia harus taubat lagi. Jadi tidak benar kalau kita memahami bahwasanya syarat taubat itu tidak mengulangi lagi, bukan. Tapi syaratnya berazam, ya berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, karena ini berkaitan dengan dosa lisan yang kalau dimaksud itu adalah membicarakan aib orang lain, mengejek orang lain, ya, memfitnah orang lain, menggibah orang lain, maka ini berat, ya. Karena kita harus meminta kerelaan orang yang kita hina, kita ejek, kita fitnah, kita rendahkan. Dan kalau kita khawatirkan ini menyebabkan kerusakan yang lebih besar, maka ya para ulama kita mengatakan cukup kita menyebutkan ya kelebihannya yang benar, mengklarifikasi fitnah kita, ya, memuji dia di tempat kita menghina dia atau menggibah dia, membersihkan nama baiknya, dan mendoakan ya banyak-banyak kepada orang tersebut, ya. Tentu sebisa mungkin kita minta maaf. Kemudian tentunya perbanyak ya zikir, perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Qur'an. Artinya kita ganti dosa-dosa lisan dengan amalan-amalan lisan, yaitu dengan berkata-kata yang baik, membaca Al-Quran, istighfar, ya, diam dari ya, semua yang buruk. Innal hasanatu yudhibna sayyi'at, kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa, dan semua ya dosa yang kita bertobat darinya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya. Adapun apakah nanti masih diperlihatkan, ya, orang beriman di akhirat nanti di padang mahsyar akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dibuatkan tirai, ya, ditutupkan tirai, kemudian diingatkan dosa-dosanya. Kemudian ketika orang beriman tadi mengingat dosa-dosanya, Allah akan mengatakan, ya, dosa ini saya sudah tutupi di dunia dan hari ini saya ampuni. Jadi tetap orang beriman diingatkan dosa-dosanya, tapi tidak dipermalukan di hadapan halayak manusia. Selama dia sudah bertobat, maka Allah akan mengampuni semua dosa, dosa apapun itu. Tapi sekali lagi, jika itu berkaitan dengan hak manusia, dengan kehormatan orang lain, maka kita ya harus meminta kerelaannya. Atau kalau ditakutkan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, permusuhan yang lebih parah, maka cukup menggantinya dengan meluruskan ya apa yang pernah kita ucapkan secara dusta, memujinya di tempat yang kita gibah dia, dan banyak mendoakan kebaikan untuk. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum kepada Ibu Yanti atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Rustam ya di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Nah begini Ustaz,
Ya. Kalau orang-orang selama ini tidak saling tegur sapa bersama orang, Ya. selama hidupnya saya lihat. Ya. Kemudian setelah dia wafat, ada di antara keluarga yang meninggal ini meminta maaf kepada orang yang tempat diajak tegur sapa itu, Ustaz. Ya. Apakah anaknya atau saudaranya, tolong maafkan orang tua saya sudah meninggal atau mama saya sudah meninggal. Ya. Saya mewakili tolong maaf kesalahannya selama ini. Apa itu sudah terlepas dari dosa-dosa selama ini? Apapun itu sudah terlepas juga dari ancaman azab yang tidak dapat bau surga, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim menghajar, memboikot, tidak mengajak bicara, tidak memberi salam, ya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Kata para ulama ini dalam perkara dunia. Jika perselisihannya dalam perkara dunia, maka keringanannya untuk tidak menyapa, tidak berbicara, memberi salam itu hanya 3 hari. Tapi kalau itu perkara akhirat, ya, maksudnya itu kemaslahatan agama, orang itu diboikot supaya dia taubat, supaya dia berubah, itu bisa lebih 3 hari, bisa sampai sebulan. Ya, pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ya, memboikot sebagian sahabat sampai berbulan-bulan. Ya, maka jika perkaranya dunia, urusan dunia, ya, perselisihan dunia, maka tidak boleh boikot itu lebih daripada 3 hari. Dan ini tentunya banyak sekali dilanggar oleh kaum muslimin, dan semoga Allah beri petunjuk kepada semuanya. Nggak ada pun jika sudah meninggal, kemudian ahli warisnya, keluarganya, anaknya minta maaf, dan yang disakiti atau yang diboikot atau yang merasa difitnah atau apapun sebab yang lainnya, dia sudah memaafkan, maka insya Allah, karena itu hak manusia. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, kalau dia sudah bertaubat, maka semoga Allah sudah mengampuni dosanya. Dan jika berkaitan dengan hak manusia, maka ya manusia jika memang sudah memaafkan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dia. Adapun apakah dia diazab atau tidak, tergantung amalan dia ketika ya selama di dunia, masih adakah dosa-dosa dia yang perlu dibersihkan lagi, karena salah satu pembersih dosa adalah azab kubur. Jika seorang ternyata selama di dunia istighfarnya kurang, amalannya kurang, ya sedekahnya kurang, ya kemudian dia punya sebab-sebab yang menyebabkan dia diazab di kubur, ya diantaranya dia tidak bersuci dari buang air kecil atau mengadu domba di antara manusia atau dosa-dosa besar yang lainnya, maka bisa jadi dia tetap diazab di kuburnya. Jadi dosa itu banyak, ya, bukan hanya berkaitan dengan hubungan orang lain. Jadi intinya, ya, kita tidak mengetahui, dan tentunya kalau itu keluarga kita, kerabat kita, orang yang kita kenal, maka kita doakan, kita bersihkan hati kita dari hasad, dengki, apalagi sudah meninggal. Ya, kita doakan. Sebagaimana kita juga senang kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, ya, kemudian kita meninggal, orang lain maafkan kesalahan kita dan mendoakan kita, maka kita juga perlakukan siapapun dari kaum muslimin yang masih hidup atau sudah meninggal, kita doakan agar Allah mengampuni dosanya dan menjauhkan dia dari azab kubur. Ada memastikan seorang selama di dunia dia banyak dosa, maka pasti dia di kuburnya tidak boleh, ya. Tidak boleh memastikan, meskipun kelihatannya dia mati dalam keadaan membawa dosa yang banyak, kita tidak mengetahui, ya, apakah dia punya amalan lain yang bisa menyelamatkan dia. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan barakallahu fik kepada Pak Rustam di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz, ya, melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 dengan tema menjaga iman. Kita beralih ke pertanyaan di website, Ustadz. Ya. Ya, kita bacakan pertanyaan dari Ardat Ahmad di Sumatera Utara, Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana caranya agar hati bisa mengendalikan pikiran kita, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati adalah
panglima dari semua anggota badan yang lain. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada segumpal daging ya di tubuh kita ini, jika itu baik maka akan baik anggota tubuh yang lain, dan jika rusak maka rusak anggota tubuh yang lain. Maka tentunya agar pikiran kita, agar tangan kita, kaki kita, dan anggota tubuh semuanya ini menjadi baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Dan tentunya ya hati ini terpengaruh juga oleh anggota badan, yaitu dengan apa yang kita lihat. Ini akan mempengaruhi hati, ya, pikiran kita akan mempengaruhi ucapan juga, ya lisan ini akan pengaruhi, ya karena terjadi saling pengaruh ya antara anggota tubuh satu dengan yang lainnya. Maka tentunya kita ya berusaha untuk selalu membersihkan hati kita dengan cara ya banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir dengan merenungi zikir, ya merenungi bacaan Al-Qur'an, tentunya menjaga kewajiban-kewajiban, dan yang paling penting juga adalah tidak melihat perkara-perkara yang haram, tidak berlebihan dalam mendengarkan perkara-perkara yang haram, karena itu semua tentunya akan merusak hati kita, ya, merusak pikiran kita, merusak akal kita, merusak jiwa kita, ya, agar kita bisa menjadi pemilik hati yang bersih, ya, maka yang paling penting perbaiki iman kita, perbaiki akidah kita, perbaiki keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, pertebal ya ketakwaan kita, laksanakan perkara-perkara yang wajib, ya, renungi bacaan Al-Qur'an dan zikir-zikir yang kita baca. Usahakan untuk terus ya menjaga zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, bangun tidur, dan semua zikir-zikir yang lain. Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya. Maka agar kita bisa memiliki hati yang bersih, pikiran yang benar, ya, yaitu dengan cara selalu menjaga zikir, merenungi zikir, dan menjaga perkara-perkara yang wajib, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan juga menjaga penglihatan, pendengaran, dan lisan dari perkara-perkara yang diharamkan. Barakallah. Terima jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fiik kepada Ardat Ahmad di Sumatera Utara atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan yang di website. Ada Muhammad Faris Arianto Putra. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana agar kita sabar di atas ketaatan kepada Allah dengan kondisi sekarang yang banyak sekali fitnah dan ujian? Mohon nasihatnya, semoga Allah menjaga Ustadz, sekeluarga, dan menjaga dakwah ini. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertanyaan kita semua. Bagaimana kiat kita agar selalu sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling pertama adalah perbanyak doa. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau lencengkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Jaga perkara-perkara yang wajib, ya, salat 5 waktu, ya. Jika ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ya, terutama salat malam, ya, ini akan menjadikan seorang kokoh dalam agamanya. Ya. Kemudian menjaga ya wirid-wirid hariannya, terutama bacaan Al-Qur'annya dengan perenungan tentunya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Maka yang banyak membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an adalah sebab seorang diteguhkan di atas agama Allah Azza wa Jalla, kesabaran atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan juga ya memperdalam ilmu agama, ini akan membentengi kita dari segala syubhat-syubhat. Dan juga dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, maka akan mempertebal, perkuat iman kita, menjaga kita dari syahwat-syahwat yang ya sangat
banyak sekali ya di zaman ini. Maka ya ini perkara-perkara ini juga bergaul tentunya dengan orang-orang soleh ya. Banyak. Jadi kiat-kiatnya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, menjaga zikir, menjaga perkara-perkara yang wajib, ya, berteman dengan orang-orang soleh, rutin membaca Al-Quran, mentadaburi, dan berusaha memahami isinya. Ya, ini semua adalah kiat ya, agar seorang bisa bertahan di atas ujian dan fitnah yang sangat banyak. Tentu menjaga ya, tidak berlebihan dalam melihat, bergaul, mendengar. Ya, ini semua adalah sebab seorang kokoh. Makanya Nabi SAW ya, di antara pesannya di akhir zaman adalah banyak tinggal di rumah, ya, tidak keluar rumah. Dan termasuk banyak keluar adalah melihat ya segala perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan agama seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau perkara itu bukan bermanfaat bagi kita, baik urusan dunia atau akhirat, maka kita tinggalkan karena itu bisa membuat iman kita lemah. Barakallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakumullah khairan kepada Muhammad Faris ya di Jawa Barat atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami ajak Anda untuk bergabung secara langsung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087, menjaga iman. Kembali kita lanjutkan Ustadz pertanyaan yang di website. Ada Aan Andika di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah seseorang akan dihisab di hari kiamat terhadap komentar yang diketik di sosial media? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi SAW pernah bersabda ya, yang artinya bahwasanya seorang itu la yatakallamu bil kalimah, ya, dia berbicara dengan satu kalimat yang la yulqilaha balan. Dia tidak menyangka ternyata yakhirru fi jahannam sab'ina kharifan. Dia menyebabkan ya, disebabkan ucapan tersebut dia terjatuh dalam neraka jahanam sedalam 70 tahun. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Meskipun juga ya di hadis yang sama Nabi SAW mengatakan bisa jadi seorang juga mengucapkan satu ucapan yang dia tidak menyangka ternyata dia diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentu sebanding dengan komentar di media sosial yang kita tulis, yang tentunya ya di zaman ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Kalau itu kata-kata yang baik, yang motivasi, nasihat ulama yang kita share, maka kita bisa mendapatkan ribuan jutaan pahala jika itu kita yang pertama kali menyebarkan, memotong, kemudian dibaca, didengarkan oleh banyak manusia, maka itu bisa menjadikan derajat kita terangkat di surga nanti. Sebaliknya, jika itu dosa, ya, jika itu dusta, jika itu hoax, kemudian kita di-share dan dibaca ratusan ribuan jutaan orang, maka tentunya ini bisa menjadikan dosa jariah yang sangat parah bagi seseorang. Maka ya di zaman media sosial ini seorang hendaknya sangat berhati-hati sebelum men-share sesuatu ya. Dan sayang sekali banyak sekali dari kaum muslimin yang begitu mudahnya ya untuk menekan tombol share tanpa check and recheck ya. Begitu sampai dia senang, dia anggap satu yang lucu, satu yang heboh, maka dia langsung share, padahal itu bisa ter-share sampai ribuan jutaan orang yang menyaksikannya. Makanya sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, dan peringatan bagi semuanya untuk tidak bermudah-mudahan. Kata Nabi SAW, kafal mar'u kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta jika dia langsung men-share semua yang dia dengar ya. Maka men-share ini perkara yang perlu sangat hati-hati, harus seorang punya pemahaman mendalam tentang fikih men-share. Kalau dia yakin itu kebaikan, maka jangan ragu-ragu untuk men-share-nya di tempat yang seharusnya. Dan kalau itu dosa atau dia ragu ini bohong, maka dia harus sangat berhati-hati ya. Tidak yakin bahwasanya apa yang tertulis di situ adalah hadis yang sahih atau ucapan yang benar, maka lebih aman untuk dia tidak men-share-nya atau menuliskannya di sosial media, karena akan mempengaruhi banyak
orang, dan kalau itu dosa maka dosanya pun akan berlipat ganda, dan kalau itu kebaikan maka tentunya dia akan pahala yang banyak. Maka harus yakin itu kebaikan, kebenaran yang dia share, dan kalau itu dosa, kedustaan, fitnah, maka dia harus menahan lisannya, karena semua tentunya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Ya, jazakallah khairan wa barakallahu fik. Kami ucapkan juga kepada yang bertanya, Aan Andika di Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali di sisa waktu yang masih banyak ini, kembali kami mengajak Anda para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, ya bisa bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui permasalahan yang mungkin Anda dapati ya seputar menjaga iman. Anda bisa langsung ya menghubungi line interaktif kami. Line interaktif kami di 0821 706087. 0821 706087. Barakallahu fikum. Kembali kita bacakan Ustadz pertanyaan. Di website ada Evi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya tentang kesalihan. Yang dimaksud orang saleh di dalam Al-Quran itu apakah orang yang Islam yang berakhlak mulia, atau orang beriman, atau yang sudah mendapat derajat ihsan? Apakah misalnya orang yang rajin sholat, puasa Ramadan, zakat, dan berhaji, tapi akhlaknya sehari-hari kurang baik, atau akhlaknya baik, selalu sholat malam, tapi bekerja di lembaga riba misalnya, juga termasuk orang yang sholih? Sebenarnya kesalihan itu termasuk amalan zahir atau amalan batin, Ustaz? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iman itu ada 3 tingkatan, ya. Atau Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu pertama Islam, kemudian iman, dan derajat tertinggi adalah ihsan. Islam itu semua yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dihukumi sebagai muslim. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia dihukumi seorang muslim. Bahkan seorang yang munafik pun, ya, selama dia tidak menampakkan kekufuran, ya, kalau dia sembunyikan kemunafikannya, tetap diperlakukan sebagai seorang muslim kalau dia menampakkan keislaman. Tapi ya derajat berikutnya adalah iman, ya, ketika seorang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka ya dia sampai ke derajat iman tadi. Dan iman juga tentunya bertingkat-tingkat, ya. Ada imannya seorang sampai seperti malaikat Jibril, atau juga yang imannya ya mungkin sangat-sangat kurang sekali, mungkin tinggal sehelai rambut. Kemudian juga tingkatan yang berikutnya yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, tentunya seorang yang sampai derajat ihsan, ya, ini adalah derajat kesolehan yang paling tinggi. Dan dalam agama kita ini ada perkara-perkara yang wajib, ya, ada perkara-perkara yang sunnah. Siapa yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia masuk ke dalam golongan al-muqtasidun, ya. Karena dalam satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina wa minhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih, di antara mereka ada yang dhalimun li nafsi, ya. Kebanyakan kita masih berada di level ini, yaitu masih melakukan dosa, ya, dan meninggalkan sebagian kewajiban. Adapun level muqtasid, yaitu melaksanakan yang wajib dan menjauh yang haram, ya ini termasuk hamba-hamba yang sudah level tinggi dan termasuk orang soleh jika sudah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu kalau sampai sabiqum bil khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu melaksanakan yang wajib dan sunnah dan meninggalkan yang haram dan makruh, ya. Jadi tingkatan kesolehan juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai derajat ihsan atau sabiqum bil khairat, ada yang muqtasid dan derajat mukmin, ya. Kemudian ya tentunya setiap muslim wajib melaksanakan ya salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, haji bagi yang mampu, dan juga wajib untuk berakhlak mulia kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, dan kepada seluruh manusia. Dan
kata Nabi SAW, ya, afdalul akmalul mu'mini iman ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak ini punya kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Bahkan kata Nabi SAW, seorang yang akhlaknya baik bisa sebanding dengan orang yang rajin salat malam dan puasa sunnah. Ya. Jadi tapi juga tentu akhlak ini juga bertingkat-tingkat, karena Allah Subhanahu wa taala ya membagikan akhlak ini seperti membagikan amalan. Ya, ada orang yang punya akhlak yang seperti bagian rezeki, ada yang sangat luas akhlaknya, ya sangat baik ucapannya, sangat dermawan, yang sangat lembut, dan ada pula yang sedang-sedang dan ada yang sangat buruk, ya. Maka ya kesalehan ini bukan hanya terkait amalan batin tapi juga amalan zahir, karena iman itu di hati dan di anggota badan. Jadi kesalahan ini bertingkat-tingkat, ya. Ada yang sampai tingkat yang paling tinggi, tentunya Nabi SAW, para anbiya, ya, para sahabat, terutama 10 sahabat, dan ya semakin kurang keimanan seorang, maka berkurang pula kesalahannya. Dan tentunya kesalahan ini bukan hanya amalan yang tersembunyi, tapi juga amalan yang nampak, ya. Jadi iman ini bukan sekedar di hati, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Barakallahu fiik. Saya bisa jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya, dan jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Evi ya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan dari Syaiban ini di Pondok Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menjauhi teman yang menganggap kita sahabat, padahal dia teman yang buruk, tapi dia pernah cerita kepada saya bahwa dia ingin dekat dengan saya karena dia tahu harus berteman dengan teman yang soleh, sedangkan saya juga harus memilih teman dekat yang baik. Bagaimana Ustadz, apakah saya lanjutkan persahabatan dengan dia agar saya bisa membantu membimbing dia ke jalan yang lurus, atau saya jauhi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang dilematis ya. Yeah. Tapi tentunya ya selama kita merasa bahwasanya dia benar-benar jujur, ya, ingin bertaubat, bukan ingin merusak, ya, yang bertanya, ya, merusak Anda, maka tentunya bimbing dia, ya, pegang tangan dia, ajak dia kepada kebaikan, ajak dia kepada kajian-kajian ilmiah, ya, kajian-kajian yang bermanfaat, ya, kirim video-video singkat atau link-link video yang bermanfaat untuknya. Ya, jadi yang lebih selamat tentunya pegang tangan dia dan jangan jauhi dia dalam batas-batas tertentu. Ya, kalau sampai dia bisa mempengaruhi buruk kepada antum, ya tentunya ini harus berusaha untuk dihindari. Jadi as-sahib itu sahib, teman itu mesti narik, dan kita bisa menimbang hal itu, ya. Kalau kita memang merasa bahwasanya berteman dengan dia kita bisa bermanfaat, ya, karena berteman itu bukan hanya kita mengambil manfaat. Jangan kita berteman, ya, dengan orang-orang soleh hanya karena kita ingin bermanfaat, tapi kita juga harus memberi manfaat kepada orang lain, ya. Berusaha untuk menunjuki orang lain kepada jalan yang lurus, ya, membimbing dia, memegang tangan dia. Apalagi dia secara jujur mengatakan ingin, ya, berteman dengan orang soleh, ini menunjukkan, ya, bahwasanya dia berusaha untuk menjadi yang baik. Maka kita doakan terus, ya, kita bimbing dia, kita perlakukan dia dengan baik, dan semoga dengan hal tersebut, ya, dia semakin cinta kepada ketaatan, dan tentunya barang siapa yang menunjuki seorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Jadi kita pun harus bersemangat untuk mengajak orang lain, bukan berarti kita bersahabat dengan orang-orang buruk, tapi mendakwahi orang lain ini adalah salah satu kewajiban kita semampu kita, ya. Jadi jangan dijauhi, ya, sehingga dia mungkin bisa jadi, ya, malah mencari teman-teman yang buruk, dan kita penyebabnya karena kita tidak memegang tangan dia, ya. Jadi tentu yang lebih bijak adalah tetap bersahabat, bergaul, ya, dan dalam batas-batas tertentu, jangan sampai dia justru mempengaruhi buruk, dan terus mendoakan dia, membimbing dia mengikuti, ya,
ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Atas jawabannya, ya jazakillahu khairan wa barakallahu fik kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Para pemirsa, masih ada kesempatan untuk Anda jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz ya. Anda dapat langsung menghubungi line interaktif kami di 0821 706087 0821 706087 menjaga iman. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Siti Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, rasanya susah sekali bagi saya untuk bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar saya bisa bertawakal dengan baik di tengah ujian hidup? Saya mempunyai 4 anak kecil-kecil dan insya Allah akan bertambah 1 lagi, Ustaz. Sedangkan kondisi ekonomi dan pekerjaan suami tidak pasti. Saya selalu merasa gelisah bagaimana nanti ke depan anak-anak. Dan saya ingin bertanya, waktu terbaik untuk sholat taubat itu kapan, Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya untuk meningkatkan tawakal kita kepada Allah, maka kita harus, ya terutama ini berkaitan dengan rezeki ya, sepertinya kita perkuat lagi iman kita tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, ya, tentang keyakinan kita dengan nama Allah Ar-Razzaq, ya, Maha Pemberi rezeki, dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa min dabatin illa Allahi rizquha, ya, tidak ada satu yang berjalan di atas muka bumi ini ya kecuali Allah yang menanggung rezekinya, ya. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali telah dituliskan rezekinya ketika berumur 4 bulan di perut ibunya. Malaikat diutus untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia sengsara atau bahagia, semua sudah dituliskan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal dengan benar kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki seekor burung yang keluar terbang dari sarangnya di pagi hari dan kembali dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya, padahal burung tidak menggunakan internet, ya, tidak punya HP, ya. Dia hanya terbang ke sana kemari. Maka tentunya seorang muslimah ya harus lebih cerdas daripada seekor burung yang punya hati, ya, punya akal, yang punya lisan yang bisa berbicara, sehingga dia bertawakal kepada Allah, ya, menjaga salat 5 waktu, dan keluarganya juga tentunya anak-anaknya mulai umur 7 tahun diperintahkan untuk salat. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah ya dalam melakukannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Kamilah yang akan memberikan rezeki. Ya. Para ulama mengambil pelajaran atau kesimpulan dari ayat tadi, ketika Allah perintahkan salat, Allah mengatakan kami tidak meminta rezeki, kami yang memberikan rezeki, menunjukkan bahwasanya menjaga salat adalah salah satu sebab rezeki. Dan memang Allah menjanjikan bahwasanya may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Maka yang paling pertama kita tingkatkan iman kita, perkuat ibadah kita, perkuat doa kita. Kemudian maksimalkan usaha kita. Walaupun itu sederhana, meskipun usaha kita ya biasa-biasa saja, ya, tapi itu semua jika diberkahi oleh Allah bisa menjadi usaha yang mendatangkan banyak kebaikan, banyak rezeki, kecukupan kepada kita. Jadi ya kiatnya adalah terus ya kita yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla, dengan firman Allah Azza wa Jalla, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian jaga salat 5 waktu kita, ya, suami kita, jauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka Allah akan memberikan keberkahan hidup. Man amila salihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan jangan ragu sama sekali, meskipun berapapun anaknya, setiap anak ya punya rezeki sendiri. Tidak akan mengurangi rezeki bapaknya, ibunya, dan siapapun yang ada di dunia ini.
Karena tadi ya ketika umur 4 bulan sudah dituliskan rezekinya. Maka dia tidak akan mengambil rezeki orang lain, tidak akan mengambil rezeki saudaranya atau saudarinya atau bapaknya atau ibunya atau kakeknya atau neneknya. Jadi jangan ragu ya. Dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk perbanyak anak ya. Bisa jadi semakin bertambah anaknya, maka semoga juga bertambah rezekinya. Dan bisa jadi ya nanti setelah lahir anak berikutnya ya baru terbuka kemudian ya rezeki tersebut, karena kita tidak mengetahui rezeki setiap anak yang lahir ya. Dari 4 atau 5 anak kita bisa jadi ya salah satunya ya ditakdirkan sebagai orang yang luas rezekinya. Maka jangan ragu ya dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla, dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap berdoa, bertawakal ya, berusaha maksimal, tempuh cara-cara yang halal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya, dan jazakillah khairan barakallahu fik kepada Siti Hamidah ya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang bertanya ini, kemudian keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon Ustaz. Ada Bapak Ade di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Saya Pak Ustadz ingin bertanya, Ya. di daerah saya itu kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan bid'ah, kayak semacam tahlil, Ya. 7 bulanan, ataupun apa itu, entah apa namanya, debakan katanya, atau banyak hal. Apakah kadar atau derajat dari bid'ah itu apakah haram atau hanya semacam makruh saja atau apa gitu Pak Ustaz? Ya. Ya, cukup Bapak. Ya, tambahnya satu lagi, boleh? Ya, silakan. Kalau saya ikut sembahyang subuh, ya. Saya itu sudah biasa enggak pakai kunut, ya, tapi saya karena masjid nggak ada lagi, saya selalu ikut berjamaah, dan kalau mereka kunut saya tidak ikut kunut. Tapi itu benar, itu aja lah Pak Ustaz. Ya. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hampir setiap khutbah beliau selalu memperingatkan tentang bahaya bid'ah ya. Setelah beliau mengatakan fa inna khairul hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Beliau mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah jauhi perkara yang bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama ya. Apalagi kalau bid'ah itu berkaitan dengan keyakinan, maka ini sangat parah. Tapi juga bukan berarti yang berkaitan dengan amaliyah ya ini perkara yang ringan atau biasa-biasa saja, karena Nabi SAW memperingatkan dari semua bid'ah, dan beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah kesesatan, dan semua kesesatan itu mengantar kepada neraka. Maka tentu tidak sekedar makruh ya, tapi adalah derajat yang haram, dan tentu haramnya pula bisa semakin besar ya kalau sampai seorang ya meyakini bahwasanya apa yang dibawa Nabi SAW itu belum sempurna sehingga harus ditambah ya, karena ini hakikat bid'ah. Hakikat bid'ah itu seakan-akan menuduh Nabi SAW ya belum menyampaikan semua agama ini, seakan-akan menuduh Nabi SAW telah mengkhianati risalahnya, atau menganggap bahwasanya agama ini kurang sehingga perlu ditambah. Jadi sangat berbahaya bid'ah ini selama itu kita yakini bahwasanya tidak ada contohnya, perintahnya, tuntunannya dari Nabi SAW, maka kita tinggalkan karena itu bukan sekedar makruh tapi sampai kepada keharam. Ya. Adapun perkara kunut memang ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Maka ya kalau kita meyakini bahwasanya kunut ini tidak sunnah, maka ketika kita sholat sendiri atau imam, maka kita tidak perlu melakukan kunut, selama juga tidak menimbulkan perpecahan di jamaah masjid ya. Dan kalau kita menjadi makmum, maka
kita bisa milih antara tetap kunut mendoakan, mengaminkan doa imam, atau ya diam saja menunggu sampai selesai kunut ya. Karena ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kita, dan tentunya kita perlu berlapang dada dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu Ustaz. Kita beralih ke penelpon. Ya, terakhir insyaallah Ustaz. Ya, ada Ibu Iis ini di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fata TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Saya baru beberapa tahun ini ikut sunnah ya. Tapi saya ingin selalu menjaganya iman itu sampai kokoh gitu. Takut sekali kena bid'ah lagi. Ya. Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya sama ya. Tadi kita ada pertanyaan bagaimana untuk selalu sabar atau kokoh di atas agama Allah Azza wa Jalla, di atas iman, di atas petunjuk Nabi SAW, yaitu dengan terus berdoa kepada Allah. Kalau Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang saja, ya doa yang paling banyak beliau ucapkan sebagaimana diriwayatkan oleh istri-istri beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas di agamamu. Ini menunjukkan bahwasanya kita yang hidup di akhir zaman ini butuh untuk lebih banyak lagi mengulang-ulang doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tapi ketakutan ini juga harus ya dalam batas yang wajar. Tidak boleh sampai membuat kita ya lemah dalam beribadah atau tidak yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jangan sampai juga terjatuh kepada seperti kelompok Khawarij yang berlebihan dalam khauf sehingga mereka sampai mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini perkara yang berbahaya juga ya. Maka kita harus seimbangkan antara khauf ya, raja, rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla, mahabbah, cinta kepadanya, dan ini semua ya caranya agar kita tetap kokoh ya, terus menyimak kajian-kajian sunnah, menghadiri secara langsung, mendengarkan nasihat para guru-guru kita, tausiah-tausiah mereka, pelajaran-pelajaran mereka sampaikan, berusaha semampu mungkin kita amalkan, dan kita berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla, bergaul dengan orang-orang soleh, terlalu mentadaburi Al-Quran, dan juga ya tentunya tidak merasa ujub, tidak merasa bangga, tidak merasa aman ya. Ini adalah perkara yang harus terus ya kita menjaga hati kita, tidak merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla, juga tidak merasa yakin bahwasanya kita pasti selamat, tapi juga tidak berlebihan dalam rasa takut ya. Intinya harus seimbang ya, dan itu semua ya dengan cara kita terus memperdalam ilmu agama kita, karena satu-satunya bisa menjaga kita adalah ilmu agama dan juga iman kita, yaitu dengan melaksanakan perkara-perkara yang wajib ya, ibadah salat 5 waktu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian salat 5 waktu ini juga dipagari dengan amalan-amalan sunnah, salat rawatib ya, salat lail, witir, dan kita kerjakan semampu kita, tentunya tidak berlebihan juga sehingga kita menjadi tidak bisa continue dalam melaksanakannya. Demikian juga puasa sunnah dengan sedekah. Ini semua adalah sebab-sebab Allah menjaga kita dan menangguhkan kita di atas agama dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Iya, taib. Jazakillah khairan barakallahu kepada kami ucapkan kepada Ibu Iis ya yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah penelpon kita yang terakhir Ustaz pada pertemuan kali ini, perjumpaan kali ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin. Amin. Iya. Demikianlah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Tadi adalah penelpon terakhir kita. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang mungkin tidak sempat kami sapa. Kemudian para penanya yang melalui website yang tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Ya, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan Anda dapat mengunjungi website kami ya,
seputar Fatwa TV di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya para pemirsa, para pendengar, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami